Suara saya terdengar jelas. Terdengar, Gambarnya kelihatan PPT-nya. kelihatan. Alhamdulillah. Saya mulai ya, teman-teman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Warahmatullahi rasulillah. wabarakatuh. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Semoga malam. semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menghadiri kelas pembelajaran malam hari ini. Semoga selama pembelajaran nanti teman-teman tetap semangat dan fokus ya. Dan semoga kita mendapat keberkahannya selama pembelajarannya nanti. Baik, perkenalkan nama saya Nyonya Mantranita Devira dari STKIP Al-Hikmah, salah satu kampus swasta perguruan tinggi di Surabaya. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini ada yang dari Surabaya juga. Tidak Dari Enggak, mana? Kak. Ada dari mana ini? kedekatan. Salatika hadir. Baik. Nanti kalau mau ngobrol lebih jauh, ya, karena lebih jauh bisa langsung di grup aja ya, teman-teman. Slide-nya kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Sebentar. Nah, jadi pada pertemuan malam ini saya mengambil materi tentang kata imbuhan ya. Saya memilih materi ini karena saya masih menemukan banyak sekali penggunaan kata imbuhan yang salah baik secara komunikasi lisan maupun chat, terus caption, bahkan tugas ya. Tuh. Nah, jadi materi ini penting ya teman-teman supaya nantinya komunikasi kita, tulisan kita jadi lebih baik, jelas, rapi, dan lebih mudah dipahami. Di slide selanjutnya ada tujuan dan integrasi pembelajaran. Jadi nantinya saya harap ya teman-teman mampu memahami pengertian dan jenis-jenis imbuhan. Terus dapat mengidentifikasikan kesalahan umum dalam penulisan imbuhan dan dapat menggunakan imbuhan secara tepat dalam kalimat. Terus integrasi. Integrasi ini maksudnya tujuan yang lebih tinggi dari tujuan pembelajaran. Jadi setelah teman-teman mencapai tujuan pembelajaran ini, nanti teman-teman paham manfaatnya itu untuk apa setelahnya. Setelah paham pengertian dan jenis-jenisnya, dapat mengidentifikasi kesalahannya, dapat menggunakannya. Nanti teman-teman tuh bisa menggunakan itu semua untuk komunikasi dan menulis ya. Terus ini juga dapat menanamkan nilai karakter seperti ketelitian dan tanggung jawab berbahasa. Nah, kita langsung ke inti. Langsung ke inti materi ya teman-teman. Pengertian imbuhan. Imbuhan adalah bentuk yang ditambahkan pada kata dasar untuk mengubah makna.
imbuhan ini kalau kita cari di KBBI, asal katanya itu bubuhan, yang artinya tambahan. Jadi imbuhan ini tuh beberapa huruf yang ditambahkan ke dalam kata dasar untuk mengubah maknanya gitu. Nah, terus jenis-jenisnya. Jenis-jenis imbuhan itu ada beberapa, tapi yang saya cantumin di sini dan yang akan kita bahas malam ini ada tiga. Yang pertama ada prefix atau awalan. Contohnya ada me. Terus misalnya kita pakai kata dasar tulis, terus kita beri imbuhan jenis prefix dengan me, nanti tulisannya itu berubah jadi menulis dan nanti itu artinya berubah juga gitu. Terus selanjutnya ada suffix. Suffix ini imbuhan yang letaknya ada di akhir kata. Jadi semisal kita menggunakan kata dasar yang sama ya, tulis, terus kita beri imbuhan an. An ini letaknya di belakang. Jadi tulisan gitu. Terus selanjutnya ada konfiks. Konfiks ini imbuhan yang letaknya ada di awal dan di belakang. Jadi misalnya nih ya teman-teman, kita ambil kata dasar baik. Terus kita beri imbuhan jenis konfiks, nanti dia akan berubah menjadi kebaikan. Itu kan tambahannya di depan dan di belakang. Terus fungsinya apa sih imbuhan itu? Untuk mengubah kata dasar menjadi kata benda, kata sifat, hingga kata kerja. Nah, untuk kata dasar itu, dia bisa berubah kata benda, berupa kata sifat, ataupun kata kerja. Nah, contohnya tadi ini ya, kita semisal kata dasarnya baik. Baik ini kan sifat ya teman-teman. Terus kita beri imbuhan jenis konfiks, nanti dia berubah tulisannya jadi kebaikan dan artinya nanti dia juga berubah. Yang awalnya itu dia kata sifat ya, nanti dia berubah menjadi kata benda. Tuh. Ini ada contoh-contohnya juga. Misal ibu ini kata dasar, terus kita beri imbuhan konfiks ya. Nanti yang awalnya kata benda, dia berubah jadi kata sifat. Terus ini ya yang tadi teman-teman. Dan seterusnya. Lalu, untuk kesalahan umum dalam penggunaan imbuhan, ini saya masukin ke materi ini yang masih saya jumpai kesalahannya tuh di sini. Penulisan, penggunaannya. Nah, yang pertama kita bahas penulisan di. Penulisan di untuk imbuhan dia itu digabung. Lalu untuk penulisan di-nya sebagai kata depan dia itu dipisah. Gampangannya gini teman-teman. Kalau semisal di lalu dia diikuti kata kerja, penulisannya dia digabung tanpa ada spasi. Ini contohnya dimasak, diperbaiki. Lalu untuk di yang setelahnya diikuti kata tempat, dia dipisah ada spasinya nih. Di pasar, di rumah kan. Pasar dan rumah ini kan kata tempat gitu ya. Lalu untuk akhiran kan dan i, ini masih banyak yang ketukar. Kalau akhiran kan, dia itu menunjukkan tindakan atau hasil. Misalnya ini, rapikan meja. Lalu kalau akhirannya i, dia menunjukkan tempat atau objek. Contohnya warnai gambar. Jadi gini, kalau untuk akhiran kan, dia itu untuk menunjukkan hasilnya. Ya, nanti kita merapikan meja, rapikan meja, nanti dia tuh ada hasilnya, mejanya jadi kenapa gitu kan. Lalu kalau untuk I, akhiran I, dia menunjukkan tempat atau objek. Jadi menjelaskan objeknya ini tuh diapain gitu. Terus selanjutnya untuk penggunaan awalan me ya. Awalan me ini dipakai untuk membentuk kata kerja aktif. Bentuknya bisa berubah sesuai huruf awal kata dasar. Nih, ini jadi ada rumusnya ya teman-teman. Untuk
kata dasar yang ditambahin huruf me, ini. Nih rumusnya nih ya gini. Semisal kata dasarnya bantu, ya. Huruf awalannya B, huruf awalan B, F, dan V, ini dia nanti bukan sekedar me gitu aja, tapi dia jadi mem. Ketika kita tambahin me, dia nggak langsung saja membantu, tapi ada tambahan lagi satu huruf gitu. Jadi membantu. Terus untuk huruf P, nanti P-nya hilang, dia diganti mem. Contohnya di sini ada pakai, nanti P-nya kan hilang tuh, jadi memakai. Ketika awalan kata dasar P ditambahin me, dia nanti begini. Jadi P-nya hilang, jadinya mem. Contohnya pakai makan. Tapi tidak semua P ya. Ada beberapa yang dikecualikan. Semisal kata dasar P selalu diikuti huruf vokal. Semisal apa ya teman-teman? Punya. Kata dasarnya kan punya huruf awalnya P, terus setelahnya huruf vokal. Nah, ini kalau semisal kita tambahin me, awalan me, dia bukan mempunyai, tapi mempunyai. Jadi ada beberapa yang dia itu tidak dirubah, hurufnya tidak dihilangkan agar maknanya tidak berubah gitu. Nah, untuk ngecek apakah ini berubah atau tidak, apakah ini cara makainya kata dasarnya gimana, itu kita pakai KBBI ya, acuan kita. Jadi kita cek dulu katanya di KBBI gitu. Terus ini dan selanjutnya ya, kalau semisal huruf T awalan kata dasar, nanti T-nya hilang. Jadi men gitu teman-teman. Dan seterusnya nih. Terus untuk huruf konsonal yang lainnya, selain huruf yang ada di sini, bisa huruf C, D, dan seterusnya. Itu dia langsung saja me dan kata dasarnya. Semisal kita pakai contoh kata dasar masak. Masak ini kan huruf awalnya M ya. Di sini nggak ada, nggak diterkecualikan. Jadi dia langsung aja memasak gitu teman-teman. Terus, nah udah ya. Udah selesai materinya. Terus kita lanjut ke latihan refleksi ya. Jadi nanti teman-teman mengerjakan soal ini. Di sini ada 5 pilihan ganda seputar imbuhan, seputar materi kita. Teman-teman bisa langsung scan atau masuk ke website ini menggunakan kode ini ya teman-teman. Sebentar aja kok ngerjainnya. Kurang lebih 3 menit. Kalau teman-teman lancar tanpa ada kendala, sudah paham akan materi yang saya jelaskan tadi, itu bisa lebih cepat lagi. Gitu teman-teman. Nah, mungkin gitu aja dari saya. Nanti jika teman-teman ada yang mau didiskusikan atau masih ada yang belum paham, mau ditanyakan, bisa chat pribadi saya, nomornya ada di grup, atau ditanyakan di grup ya, langsung. Tuh. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun penjelasan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.